Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asep Saipudin dengan NPM 211231042 dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekaligus melakukan pembahasan mengenai tugas Statistika 1 tentang pemusatan data dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Gama Hartanugraha. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari langkah-langkah perhitungan mean, median, dan modus dengan contoh sederhana, sehingga pemahaman kita terhadap data menjadi lebih mendalam. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu mengenai mean. Baik, kita akan mulai pembahasan pertama, yaitu mencari mean atau rata-rata dari satu data. Mean adalah salah satu ukuran pemusatan data yang digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari sekumpulan data. Mean dihitung dengan rumus sigma xi dibagi n, yang mana sigma xi merupakan jumlah seluruh nilai data, sedangkan n merupakan banyaknya data. Nah, berikut merupakan banyaknya data yang telah saya urutkan dari skor ujian dari 30 siswa. Nah, di mana kita sudah jelas melihat bahwa jumlah n-nya itu adalah 30. Lantas kemudian bagaimana cara kita menentukan sigma xi-nya? Yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data. Dimulai dari data pertama sampai data ke-30. Nah, kemudian kita telah mendapatkan sigma xi-nya itu sebesar 2095 dan n-nya itu sama dengan 30. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus mean, yaitu mean sama dengan sigma xi dibagi n. Sigma xi-nya itu sama dengan 2095 dan n-nya itu adalah 30, sehingga hasilnya itu adalah 69,83 atau meannya adalah 69,83. Baik, selanjutnya kita akan menghitung median. Apa itu median? Nah, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai di tengah gitu. Jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai di tengah. Nah, kemudian cara menghitung median itu seperti apa? Yang jelas yang pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian yang kedua, jika jumlah data ganjil, pilih data di tengah. Selanjutnya, jika jumlah data genap, ambil dua nilai tengah lalu dibagi dua. Itu cara menghitung median. Nah, berikut merupakan contoh soal ya, berdasarkan skor ujian dari 30 siswa. Sebelumnya kita telah menentukan mean, nah sekarang kita akan melanjutkan dengan mencari mediannya. Nah, berdasarkan data tersebut, kita bisa melihat bahwa nilai terkecilnya itu adalah 45 dan nilai terbesarnya itu adalah 100. Kemudian jika kita urutkan, maka angka tersebut akan berubah posisinya seperti berikut. Lalu setelah kita urutkan, jelas kita bisa melihat bahwasanya nilai mediannya itu terletak pada posisi ke data ke-15 dan data ke-16, yaitu 70 dan 70. Karena n-nya merupakan bilangan genap, maka kita jumlahkan data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2, yaitu 70 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 70. Maka mediannya adalah 70. Baik, sebelumnya kita telah menentukan mean dan median. Sekarang kita akan mencari modus. Apa itu modus? Oke, kita bahas ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Modus dapat digunakan untuk data yang memiliki nilai berulang dan bisa lebih dari satu jika ada beberapa nilai yang frekuensinya sama. Oke, kita gaskan, kita bahas ke contoh soal. Nah, berikut merupakan contoh soal yang sama. Sebelumnya kita telah menentukan nilai mean dan mediannya dan sekarang kita akan menentukan modusnya. Supaya lebih gampang untuk mencari modus, kita ambil data yang sudah kita urutkan sebelumnya ya. Nah, pada data yang sudah diurutkan tersebut, kita bisa melihat bahwa skor ujian dari 30 siswa yang paling banyak adalah 55, 60, dan 70 dengan total frekuensi sebanyak 4 kali gitu. Maka nilai modusnya adalah 55, 60, dan 70. Mungkin itu mengenai pembahasan tentang mean, median, dan modus berdasarkan data tunggal. Nah, baik, pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mencari mean, median, dan modus berdasarkan data kelompok. Terima kasih.